Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri desiminasi PTK yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Sispawati. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Solo Selatan beserta wakil, yang terhormat pemateri kita yaitu Ibu Erna Sispawati, dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu arahan dari Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Solo Selatan. Kepada Bapak Mustakmal dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd, amma ba'd. Yang sama-sama terhormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu para pegawai dan guru di lingkungan Desa 5 Selatan yang berbahagia. Seterusnya pada Ibu Erna Sispawati yang hari ini akan menyampaikan diseminasi PTK di hadapan kita bersama. Salah satu bagi guru di dalam memajukan pendidikan dalam kelas, salah satunya guru itu membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK ini adalah salah satu karang ilmiah yang dibuat oleh guru, yang gunanya pertama itu menambah wawasan guru tersebut, yang kedua sebagai bahan yang bisa diajukan untuk naik pangkat. Karena kalau sudah dari 3C ke 3D, 3D ke 4A sampai selanjutnya kita harus punya KTI, karangan tulis ilmiah. Tanpa itu kita tidak bisa mengajukan naik pangkat, karena KTI atau PTK itu nilainya besar di dalam angka kreditnya untuk naik pangkat dari 3D 4A, 4A sampai seterusnya. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna yang telah berusaha dengan keras mungkin menyusun pendidikan tenaga kelas ini.
Karena penelitian tindakan kelas ini tidak semua guru bisa. Oleh sebab itu kami harapkan setelah selesai ini kepada guru-guru yang lain, apalagi yang mau naik pangkat, susunlah karya ilmiah atau penelitian tindakan kelas ini yang akan gunanya adalah untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Tidak ada istilahnya lagi guru yang tidak pandai membuat PTK penelitian tindakan kelas ini. Oleh sebab itu dengan ucapan kami berikan apresiasi pada Ibu Erna yang telah menyusun karya ilmiah atau PTK ini, dan guru lain diharapkan ke depan juga seperti itu. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kita manfaat, memberikan kita berkah dan hidayah di dalam melaksanakan tugas di Kementerian Agama ini, khususnya di MTS 5 Solo Selatan. Terakhir kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa tentang Mufradat an Baiti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR atau Student Team Assessment Division kelas 7 MTSN 5 Solo Selatan oleh Ibu Erna Sispawati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MTSN 5 Solo Selatan, seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir pada acara diseminasi PTK yang telah saya buat ini dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa tentang Mufradat an Baiti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR kelas 7 MTSN 5 Solo Selatan. Buat langkah pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan nikmat yang Allah berikan kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian tidak lupanya kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad buat uswatun hasanah kita, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menguraikan tentang PTK atau penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan. PTK ini berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa tentang Mufradat an Baiti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR kelas 7 MTSN 5 Solo Selatan. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, mungkin semua kita majelis guru mengalami ketika kita masuk dalam kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran, itu ada saja siswa yang keluar masuk. Baru 10 menit kita masuk lokal, dia minta izin. Atau baru 10 menit kita memulai proses pembelajaran, ada siswa yang mengantuk. Jadi setelah saya lihat kondisi yang terjadi di lapangan seperti yang dijelaskan sebelumnya ini,
Maka saya tertarik untuk melaksanakan apa sebabnya sehingga siswa seperti itu dalam proses pembelajaran. Dan terkhusus karena bidang studi yang saya ampu adalah bidang studi bahasa Arab, saya juga menjadi tanda tanya besar. Kenapa setiap diadakan penilaian, apakah UH namanya, apakah penilaian akhir semester, nilai bahasa Arab ini sering rendah. Makanya itulah yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini, karena kondisi siswa di lapangan sering kayaknya keluar masuk atau sering permisi, adanya siswa mengantuk dalam kelas ketika pembelajaran, dan yang paling urgennya rendahnya nilai yang didapat oleh siswa. Makanya setelah saya lakukan penelitian ini, apa sebabnya terjadi hal tersebut? Maka adapun penyebabnya adalah yang pertama, salah satunya disebabkan oleh guru yang monoton dalam proses pembelajaran. Dalam artian pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru hanya bersifat satu arah saja. Guru hanya menggunakan model ceramah, sementara siswa jadi pendengar setia saja, sehingga mereka mengantuk, bosan, dan lain sebagainya. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut saya bisa kita lakukan dengan menggunakan model pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Apa maksudnya model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini? Maksudnya adalah yang STAT itu kepanjangannya adalah Student Team Achievement Division. Artinya kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, yang mana dalam kelompok tersebut siswa ini memiliki kemampuan yang beraneka ragam. Ada siswa yang kemampuannya rendah di sana, ada siswa yang sedang kemampuannya, ada yang kemampuannya menonjol. Kita gabung dia menjadi satu kelompok. Itulah maksudnya yang model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini. Untuk melaksanakan model pembelajaran tipe STAT ini, langkah awal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus punya data awal tentang kemampuan siswa. Si A kemampuannya bagaimana, si B kemampuannya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga nanti apabila kita menggunakan model pembelajaran ini, kita sudah mengetahui kemampuan siswa tersebut. Makanya kita bisa membagi kelompok satu di sana ada siswa yang kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, dan kemampuannya rendah. Itu bisa kita peroleh dari data awal, salah satunya misalnya dari data UH-nya atau penilaian-penilaian yang telah kita lakukan sebelumnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini adalah langkahnya yang pertama, kita mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Misalnya anggotanya 4 atau sampai 5 orang, yang mana dalam anggota kelompok itu ada yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Setelah siswa kita kelompokkan, kita lanjut langkah yang kedua, yaitunya kita memberikan materi pembelajarannya tentang hari itu tentang apa. Misalnya khusus saya pas hari itu tentang mufradat an baiti, kosakata yang berkaitan dengan rumah, itu materinya. Setelah kita jelaskan tentang materi pembelajaran kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah siswa diberi kesempatan dalam kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah kita berikan tadi. Bisa jadi ada bahan yang kita berikan kepada siswa untuk menjadi diskusi kelompoknya. Setelah langkah yang ketiga, baru kita masuk langkah yang keempat. Kita berikan dia evaluasi. Untuk kooperatif tipe STAT ini,
Yang model evaluasi yang saya lakukan ada dua. Yang pertama, untuk penilaian secara pribadi anak itu melalui tes. Adanya kita berikan 10 soal. Kemudian untuk penilaian secara kelompoknya itu melalui LKPD kelompok. Itu cara evaluasi yang saya lakukan. Kemudian kita masuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima setelah kita lakukan evaluasi, ini yang mungkin dalam waktu pembelajaran itu yang langsung bisa kita lakukan itu dengan memberikan penghargaan kepada nilai kelompok tertinggi. Misalnya karena kelompoknya cuma 5, dalam waktu pembelajaran itu bisa langsung kita koreksi. Setelah selesai kita koreksi, kita umumkan kelompok yang nilainya tertinggi misalnya adalah kelompok 4. Maka kita beri penghargaan kelompok 4 dengan nama, kalau yang saya lakukan kelompok nilai tertinggi itu tim internasional, saya beri nama. Kemudian peringkat kedua diberi penghargaan dengan nama timnya tim nasional. Kelompok ketiga diberi nama dengan tim kabupaten, pokoknya berjenjang sampai ke bawah, tergantung berapa kelompok kita bagi tadi. Itu untuk penghargaan kelompok bisa diberikan dengan nama-nama yang memotivasi mereka. Sedangkan untuk evaluasi tes secara pribadi itu setelah kita koreksi tes yang kita berikan kepada siswa. Itu langkah-langkah pembelajaran dalam kooperatif Tipestat yang telah saya lakukan. Untuk subjek dalam penelitian saya ini, saya fokuskan kepada siswa kelas 7 MTSN 5 Solo Selatan. Adapun waktu penelitian yang saya lakukan itu pada bulan Februari ini. Untuk siklus 1 itu pada tanggal 8 Februari 2021 dan siklus 2-nya pada tanggal 17 Februari 2021. Kemudian untuk pertemuan kedua ada 2 siklus juga. Saya lakukan pada tanggal 22 Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021. Kenapa sasarannya kelas 7? Ini kelas 7 ini waktu saya melakukan penelitian, karena kita ada 2 shift, maka saya fokuskan kepada shift 2 dengan gabungan kelas 73 dan 74. Itu yang menjadi subjek penelitian yang saya lakukan. Setelah saya lakukan penelitian dengan model pembelajaran kooperatif Tipestat ini, alhamdulillah ada peningkatan hasil belajar siswa, baik dari segi hasil belajar kelompoknya maupun dari segi hasil secara pribadi. Terakhir, penelitian ini berakhir atau dikatakan selesai karena nilai siswa telah mencapai batas dari KKM untuk bidang studi bahasa Arab yaitunya 75. Setelah mencapai ketuntasan 75%, maka penelitian ini dihentikan atau dicukupkan sampai di situ. Mungkin itu. Ya, terima kasih kepada pemateri kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Moderator yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Ibu Erna Siswawati selaku pemateri hari ini, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah hadir di ruangan ini. Baik, dari hasil pemaparan Ibu tadi, kami sangat mengapresiasi bahwa PTK ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah adalah sebuah keharusan bagi setiap guru untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu dalam proses pembelajaran. Adapun yang ingin kami tanyakan di sini, pertama, dari sekian banyak model pembelajaran,
Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Ibu memilih model STAT ini untuk materi ini? Sehingga nanti bisa menjadi acuan juga bagi kami. Dengan materi ini cocoknya model yang mana? Barangkali itu yang ingin kami ambil dari apa yang telah Ibu laksanakan. Kemudian yang kedua, PTK ini sudah dilaksanakan dan sudah berhasil. Kira-kira kendala yang Ibu temui dalam melaksanakan PTK ini di kelas itu apa? Sekaitan apakah terkendala dengan pengelolaan kelas atau terkendala dengan materi atau kendala apa saja yang Ibu temui ketika mengaplikasikan model STAT ini pada materi yang Ibu berikan? Barangkali itu yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari paparan Ibu Erna tadi, kami sangat termotivasi. Bagus sekali PTK-nya. Dan mudah-mudahan PTK dengan model STAT ini dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswi kita dalam belajar di MTSN 5 Solok Selatan. Di sini kami ingin Ibu berbagi kepada Majelis Guru. Tadi disampaikan dalam langkah-langkah tipe STAT ini, siswa dikelompokkan. Ini kelompok yang pandai dan ini yang kurang pandai, itu kan? Nah, apakah dalam langkah-langkah seperti ini anak-anak yang kurang pandai lah istilahnya termotivasi dengan model-model tipe STAT ini? Bagaimana cara meningkatkan motivasi kepada siswa yang kurang pandai dengan tipe STAT ini? Gitu. Nah, pertanyaan kedua sama dengan penanya yang pertama tadi ya, kendala yang Ibu hadapi dalam menggunakan tipe STAT dalam pembelajaran di kelas. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna Siswawati, ini ada pertanyaan dari Ibu Rafika Sasra sama Ibu Indrawati. Yang pertama yaitu dari Ibu Rafika Sasra, yang mana beliau di sini menanyakan apa latar belakang yang Ibu dasari mengambil materi ini dalam pembelajaran STAT. Itu yang pertama. Yang kedua, apa masalah atau kendala yang Ibu alami ketika melakukan penelitian tindakan kelas ini dengan metode STAT itu tersebut. Kemudian untuk yang pertama itu kita tuntaskan dulu dari yang ditanyakan oleh Ibu Rafika Sasra. Kepada Ibu Erna, disilakan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada penanya Ibu Rafika Sasra. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari beliau. Pertanyaan yang pertama tentang latar belakang dalam pemilihan model pembelajaran ini. Kalau model pembelajaran itu kan banyak, maka untuk memilih atau mana yang tepat model pembelajaran dengan kita, maka tergantung kepada materi dan tujuan pembelajaran kita. Saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini karena materinya mufradat. Mufradat kan kosakata. Jadi tujuan pembelajaran mufradat ini, siswa mampu mengartikan mufradat yang berkaitan dengan an-baiti. Jadi bagaimana supaya siswa mampu mengartikan mufradat tersebut? Setelah saya timbang-timbang, menurut saya STAT inilah yang cocok untuk supaya siswa memahami tentang materi tersebut. Jadi tidak harus ini metodenya, namun sesuaikanlah dengan materi dan apa dari tujuan pembelajaran kita masing-masing. Itu latar belakangnya. Kemudian yang kedua, tentang kendala dalam menerapkan model pembelajaran tipe STAT ini di kelas. Adapun yang kendala yang saya hadapi
Ini yang pertama, betul seperti apa yang Bu sampaikan tadi tentang pengelolaan kelas. Maksudnya begini, ini mungkin untuk guru-guru selanjutnya supaya tidak terulang kesalahan yang sama. Pas saya melaksanakan model pembelajaran ini, pembentukan kelompoknya memang saya lakukan pas hari H. Sehingga kalau pas hari H kayaknya kurang terkontrol bagi kita kelas, karena kita harus menyebutkan si A kelompok itu, si B kelompok itu, sehingga waktu kita pun akan, waktu pembelajaran kita akhirnya tersita dengan membagi kelompok. Dengan membagi kelompok mungkin juga pas siswa berpindah tempat tuh kelas kesannya heboh jadinya. Makanya itu yang kendala yang saya hadapi, mungkin pengelolaan kelasnya kurang tepat pas waktu saya laksanakan penelitian tersebut. Jadi untuk kedepannya bagi Bapak dan Ibu yang ingin menerapkan, kayaknya lebih tepatnya kita kelompokkan sebelum pelaksanaannya. Itu yang kendalanya. Kemudian kendala yang kedua itu karena kita lihat ada tipe anak kita kan bermacam-macam. Ada ini yang kalau seandainya ada tipe anak itu yang cuek, menerima saja, tidak mau berusaha gitu. Jadi ini langsung ya Bu, kayaknya berkaitan dengan pertanyaan Bu. Ini masalah anak yang kurang, kemampuannya kurang, bagaimana dia bisa termotivasi gitu. Ini saya temui anak tersebut cuek saja, cueknya. Dia sudah dikelompokkan, misalnya dia kelompok 1 saya letakkan, pas setelah diberikan tugas secara kelompok, kalau yang dalam pembelajaran mufradat, kemarin saya itu tugasnya itu menghafal 20 mufradat Bu. 20 mufradat, anak dalam satu kelompok itu ada 5. Berarti langkah kerjanya dalam 20 mufradat itu bagi mufradatnya 20 bagi 5, berarti kan 4 dapat jatah 1 dan masing-masing mereka. Setelah saya lihat ada beberapa orang anak yang santai saja. Kemudian anak yang seperti itu saya motivasi dengan begini, nilainya nanti nak, tidak nilai awak pribadi karena ini kerja nilai kelompok ada. Jadi saya memotivasinya bukan langsung kepada yang bersangkutan, tapi melalui anak yang pintar dalam kelompok itu siapa. Misalnya si A pintar dalam kelompok 1 tuh, saya pesankan tolong bilang kepada si C yang kemampuannya kurang tadi, dia bertanggung jawab menghafal mufradat yang nomor 10 sampai 15. Maka si A tolong bimbing dia. Bimbing cara membimbingnya, suruh dia menghafal dulu. Misalnya ghurfatul maktabi, ruang kerja. Tolong hafal sama dia, nanti si A yang kemampuannya lebih tadi mencek. Coba cek yang dihafal sama si C yang cuek-cuek tadi. Akan dia berusaha akhirnya. Karena nanti dalam penilaian kelompok soalnya digabung seluruhnya. Ke 20 mufradat itu saya masukkan. Kalau enggak bego gara-gara si C nilai kelompok rendah bego, berarti dia si yang pintar tadi berusaha bagaimana temannya yang rendah tadi juga bisa, karena nilainya nilai kelompok. Jadi cara memotivasinya bisa melalui teman yang pintar dalam kelompok itu, juga melalui penilaian yang kita berikan, karena sifat penilaiannya pas itu adalah penilaian kelompok, bukan penilaian pribadi. Otomatis teman yang pintar tuh tidak mau nilainya rendah. Pasti dia berusaha bagaimana temannya yang kurang supaya bisa sama dengan dia. Itu langkah yang saya lakukan. Mungkin itu jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ibu Rafika, sebetulnya ada dalam STAT istilahnya observer Bu, bukan kolaborator. Observer kemarin yang saya minta jadi observer waktu saya penelitian PTK di kelas 7 itu adalah Ibu Nadia Delvita. Ya Bu Nadia, kemarin kita di kelas 7 3 ada. Ya, itu saja Bu.
Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Ibu Rafika Sastra atas sarannya, masukannya. Ya, demikianlah acara diseminasi kita tentang PTK, meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa tentang mufradat an-baiti dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAT kelas 7 MTSN 5 Solo Selatan. Semoga PTK ini bisa meningkatkan prestasi belajar siswa kita dan menambah wawasan bagi kita sebagai seorang guru, serta bisa pula kita membuat PTK yang berikutnya. Demikianlah atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.